Yo, halo. Kali ini ada tablet murah yang sempat booming tapi ngilang karena mungkin stoknya terbatas dan banyak peminatnya. Dan sekarang ada lagi nih. Ya, ini dia SPC L80S. Tapi yang ini ada tanda bintangnya. Kalau dari penjualnya sih sebutnya ini varian Lite. Dan untuk harganya masih termasuk murah juga, sekitar 700 ribuan rupiah. By the way, untuk yang Lite atau yang biasa, linknya sama ya, udah ada di deskripsi. Tinggal pilih variannya aja. Nah, kalau yang versi biasanya itu walau murah tapi speknya lumayan banget, gimana dengan yang versi Lite-nya ini? Dan apa aja perbedaannya? Oke, langsung aja di unboxing. By the way, yang ini masih baru dan segel ya. Di dalamnya, pertama ada unit tabletnya. Ditaruh dulu. Terus ada kartu garansi resmi dari SPC. Lanjut ada kabel data yang masih micro USB. Dapat earphone yang modelnya colok gini ya. Terus dapat OTG, lumayan. Dapat charger atau adaptor dengan output 5 volt 1,5 ampere. Terus ada kertas petunjuk penggunaannya. Dan dapat softcase yang agak bening atau smooth gitu. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah isi box dari SPC L80S Lite. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi untuk penampakannya kayak gini. Bentar, ada yang ganggu nih plastiknya. Dikletek aja. Oke, kita cek sekelilingnya dulu. Di bagian depannya ini ada layar 8 inch, udah kepasang pelindung. Di atasnya ada kamera 2 megapiksel, kalau di bawahnya kosong nih. Untuk bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume, lubang reset, dan tombol power. Di sisi bawahnya ada mikrofon, sisi kirinya kosong, di sisi atasnya ada lubang micro USB, jack audio, dan penutup yang kalau dibuka isinya ada slot micro SIM dan micro SD. Kalau di bagian belakangnya ada kamera 5 megapiksel, lampu flash, tulisan SPC, stiker keterangannya, dan 2 lubang speaker. Dari fisiknya ini hampir sama ya, kayak versi biasanya. Bahan yang dipakai masih plastik, terus untuk warna belakangnya masih abu-abu, doff gitu, dan depannya hitam glossy. Tapi kalau diperhatikan lagi, ternyata tombol kapasitif yang ada di bawah layar di versi Lite ini dihilangkan. Tapi untuk bezelnya masih sama tebelnya. Untuk tombolnya juga yang Lite ini kerasa nggak begitu kendor kayak yang biasa, dan sedikit lebih tinggi. Terus kalau saya rasa juga yang Lite ini kayak sedikit lebih tebel gitu. Ya walaupun nggak begitu kelihatan sih. Oh iya, kalau untuk kelengkapan bawaannya tadi itu masih sama semua ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan dari SPC L80S Lite. Nah, dari tampilan awalnya aja ini udah agak beda. Karena pas saya coba cek ke settings, untuk yang Lite ini pakai OS Android versi 12. Jadi udah lebih update, naik 2 tingkat dari yang biasa. Dan patch keamanannya 1 September 2022. Terus untuk storage internalnya masih sama ya, totalnya 32 GB. Dan kepakainya juga nggak beda jauh, baru 7 GB. Jadi sisanya sekitar 25 GB. Kalau untuk RAM-nya juga total masih sama, 3 GB, tapi kepakainya yang Lite ini agak gede. Pas kondisi baru gini udah sekitar 1,8 GB, dan bebasnya 1,1 GB. Aplikasi bawaannya ini juga tetap nggak begitu banyak, paling dari gengnya Google aja nih. Dan ini nggak bisa di-uninstall langsung. By the way, untuk sinyalnya 4G ini masih aman ya, namanya juga barang resmi kan. Kalau dari UI-nya, ini sebenarnya masih berasa stok Android, dan masih lancar juga dipakainya. Cuma karena versinya lebih tinggi, yang Lite ini agak beda kelihatannya. Mulai dari notification atau action center-nya, dan di settingsnya udah tersedia lebih banyak fitur, kayak dark mode, untuk shortcut, dan ada buat gesture. Karena ini udah nggak ada tombol fisik, jadi tombolnya juga udah ada di layar, atau bisa juga nih diganti sama gesture. Ya pokoknya menyesuaikan dengan versi Android-nya ya. Nah untuk kameranya, menurut saya nggak beda jauh, masih kurang. Tapi namanya juga tablet, murah lagi. Dan inilah hasilnya. Nah yang ini hasil perekaman video dari tablet SPC L80S Bintang atau versi Lite. Kalian gimana untuk hasil perekaman videonya?
Untuk spesifikasinya, yang versi Lite ini pakai chipset UniSoC T310, quad-core 64-bit, RAM-nya 3GB, internal 32GB, GPU-nya PowerVR ROG GE8300, layarnya IPS HD 8 inch, jaringannya 4G, OS-nya Android 12, dan baterainya 4300 mAh. Nah, dari speknya, ternyata ada beberapa perbedaan. Mulai dari chipset, kalau yang biasa itu pakai T618, sedangkan yang Lite ini pakai T310, yang masih quad-core dengan 3 core efficiency dan 1 performance. Jelas dengan perbedaan chipsetnya itu bikin performanya lebih rendah. Saya coba benchmark pakai Antutu V10.1.3, dapat skor sekitar 170 ribuan, sedangkan yang biasa bisa sampai 200 ribuan lebih. Kalau storage-nya ini nggak beda jauh, masih pakai eMMC, dan masih rendah juga kecepatannya. Untuk sensor juga sama, minim banget, nggak ada giroskop, sensor cahaya, dan magnetik. Kalau dari layar, secara kualitasnya mirip-mirip, masih terlalu reflektif, terus untuk multitouch-nya bisa sampai 10. Tapi untuk yang Lite ini, kadang saya rasa agak kurang responsif gitu sentuhannya. Apalagi kalau lagi dipakai yang berat-berat, contohnya main game. Ya mungkin karena lagi kerja keras juga. Nah, buat main game, kalau yang nggak begitu berat macam Mobile Legends, ini masih cukup playable. Untuk settingannya mentok di high, tapi saya saranin mending pakai yang low atau medium aja, biar lebih lancar ya. Cuma memang, hilangnya tombol kapasitif itu bikin lebih nyaman pas dipegang buat main game, karena ngurangin kejadian kepencet nggak sengaja, kayak yang sering saya rasain di versi biasa. Nah, untuk game emulator, ini saya coba juga buat main game PSP, biasa God of War, hasilnya cuma dapet 20-an FPS. Dan ini nggak enak ya dimaininnya. Untuk sekelas GameCube Luigi Mansion juga kurang begitu lancar, cuma dapet di belasan FPS aja. Apalagi kalau buat main game PS2 macam Downhill, ini lebih parah di belasan FPS aja. Ya, kalau dipakai untuk kebutuhan biasa yang nggak berat-berat, kayak buat chatting, scroll sosmed, browsing, nonton video, atau baca-baca, masih cukup oke lah. Yang penting jangan di luar ruangan, soalnya layarnya terlalu reflektif dan kurang terang. Terus kalau untuk baterainya, yang Lite ini cuma 4300 mAh. Dapat screen on time pemakaian saya sekitar 6 jam. Misal buat main satu match Mobile Legends selama 15 menit, itu berkurang sekitar 4%. Emang lebih boros dibandingkan yang biasa, karena bedanya lumayan kalau yang biasa itu kapasitas baterainya 5500 mAh. Nah, kalau buat ngecharge-nya, yang Lite ini sedikit lebih cepat. Dari 20% sampai full itu sekitar 2,5 jam. Dan untuk masalah baterai yang langsung drop untuk awal-awal itu masih ada. Tapi kalau udah beberapa kali ngecharge bakal normal kok. Ya, sebenarnya SPC L80S Lite ini masih lumayan untuk sekelas tablet harga 700 ribuan. Tapi kalau ngebandingin versi biasa dengan Lite ini, di harga yang nggak beda jauh, secara performa keseluruhannya menurut saya versi biasa itu lebih unggul dibanding versi Lite. Tapi buat yang ngejar versi Android lebih tinggi, ada fitur-fitur yang lebih baru, desain lebih simple karena nggak ada tombol kapasitif di depannya, atau kehabisan lagi nih stok versi yang biasa, ya boleh aja pilih yang Lite. Oke, jadi itulah tablet murah yang sekarang muncul lagi dengan versi Lite, yaitu SPC L80S Bintang. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.